Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu lagi di video ketiga. Saya Asania Indratmi untuk mata kuliah perencanaan dan permodalan bisnis Islam. Pada pertemuan kita di video satu dan video 2 lebih kepada membahas mengenai overview landasan dasar pemahaman untuk bisnis Islam. Namun di video ketiga ini sesuai dengan mata kuliah kita tidak hanya bicara mengenai itu, karena pada video ini, pada pertemuan kita ketiga ini, pada sesi ketiga ini, saya challenge Anda, saya challenge rekan-rekan untuk membuat ide bisnis, gitu ya. Ya, makanya di topik ketiga kita akan bicara mengenai ide bisnis, membangun ide bisnis Islam. Oke, rekan-rekan, what is business, gitu ya. Walaupun kita di pertemuan pertama dan kedua kita sudah bicara mengenai definisi bisnis secara definitif gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan menggali lagi apa sih bisnis sebenarnya. Apakah bisnis itu ada create product, selling something, mendapatkan laba atau mendapatkan profit, atau selling something kepada target market kita dan kita akan mendapatkan benefit. Dan kemudian apakah itu selling something atau misalnya kita tidak hanya selling, misalnya kita menyewakan suatu aset kemudian menghasilkan profit kepada kita, apakah itu saja. Oke, baik. Rekan-rekan, bisnis more than that gitu ya. Jadi aktivitas bisnis itu adalah business all about solving the problems, not just only create product and selling, tetapi how to solve the problems. And business all about giving the valuable thing. Saya beri kasih contoh bahwa bisnis yang baik itu tidak cuma sekedar selling something, tetapi dia adalah problem suatu permasalahan. Dan serta itu ketika ada problem, ketika ada suatu permasalahan, dia datang untuk solving the problems. Oke, saya beri contoh beberapa bisnis ya. Pertama adalah crowd. Kenapa saya kasih crowd? Ya tentu milenial pasti lebih suka pada produk bisnis-bisnis yang sifatnya fintech, atau bisnis-bisnis yang sifatnya kekinian, atau bisnis-bisnis yang sifatnya adalah sustainability. Oke, baik. Ini adalah crowd. Ini adalah salah satu platform gitu fintech. Dituliskan di sini adalah platform investasi bersama untuk permodalan petani. What is the problem sebenarnya rekan-rekan dari sini? Apa sih problem yang ingin diselesaikan oleh crowd? Jadi kalau kita bicara mengenai petani di Indonesia itu jumlahnya sangat besar. Dan kemudian apa permasalahan yang sering dihadapi para petani selain pada konteks bercocok tanamnya secara teknis ternyata adalah bagaimana mendapatkan permodalan ketika pada musim tanam gitu ya. Ya, jadi walaupun memang petani-petani sudah ada yang bergabung di koperasi, misalnya untuk mendapatkan permodalan, dan juga mungkin ada bantuan pemerintah, tetapi itu belum bisa menyelesaikan semuanya, karena begitu besar atau begitu banyak jumlah petani. Alih-alih kemudian mereka bisa menyentuh misalnya sumber entitas pembiayaan, misalnya bank atau bank perkreditan rakyat ataupun juga koperasi, mereka malah terjerumus pada peminjaman modal musim tanam dan musim panen kepada rentenir, dan itu sangat bahaya gitu, dalam artian sangat besar potensi kerugiannya dan itu sangat merugikan petani. Nah, dari hal tersebut, dari problem tersebut, crowd datang untuk membantu menyelesaikan problema tersebut. Apa yang diingin bantukan? Dia datang sebagai intermediate yang menghubungkan antara petani dengan para investor yang ingin memberikan permodalan kepada petani. Tentu adalah petani-petani yang potensial dan kemudian ada banyak indikatornya. Nah, intinya crowd datang sebagai mediator, sebagai perantara untuk mempertemukan petani dengan investor. Nah, itu kan dia tidak cuma sekedar mencari untung gitu ya, tidak cuma sekedar create profit, tetapi basis dia berjalan adalah problem solving. Oke, kemudian setelah crowd ada F-Aware. F-Aware juga demikian. F-Aware adalah salah satu bisnis yang memang fokusnya kepada environment product gitu ya, sustainability product. Yaitu seaweed based packaging. Jadi membuat
packaging untuk makanan, untuk asal industri yang berbasis dari rumput laut. Problemanya apa rekan-rekan kira-kira? Problemanya adalah bahwa produksi rumput laut di Indonesia sangat besar. Hanya saja problemnya ketika dia dijual itu seringkali masih dalam bentuk raw material. Jadi tidak ada added value-nya dan itu menjadi masalah. Yang kedua, begitu juga dengan petaninya. Karena petaninya itu langsung menjual produk itu dalam bentuk raw material, ya tentunya dia juga tidak mendapatkan added value. FOBR hadir kerjasama dengan sebagai bisnis yang nanti berpartner dengan petani, yaitu kemudian intinya dia adalah menjadi linkage dari bagaimana mengambil bahan baku dari petani rumput laut dan kemudian bagaimana di rumput laut itu diproduksi menjadi berbagai package kemasan gitu yang nanti bisa tidak menjadi masalah sampah dan tidak menjadi masalah sampah ya atau menjadi sampah di mana-mana gitu. Nah, dia kemudian memproduksi rumput laut menjadi kemasan yang mungkin gampang didaur ulang atau bahkan bisa dimakan. Nah, dia kemudian hubungkan itu, jual itu ke berbagai industri B2B ya, kepada industri yang mungkin membutuhkan kemasan packaging yang ramah lingkungan, atau dia bisa jual kepada end user atau orang-orang atau konsumen yang memang sangat peduli pada lingkungan. Dari sini kan Anda bisa tahu bahwa oh iya ya, ternyata bisnis dia itu tidak cuma create something dan memikirkan untuk mendapatkan untung kepada dia saja, tetapi create something yang bagian dari solve the big problems. Ada lagi contoh ketiga yaitu untuk Amanah. Jadi Amanah itu adalah salah satu fintech syariah yang memang berdiri di sejak 2018 dan sudah berada di bawah pengawasan OJK. Dia berdiri yaitu untuk menjadi bagian menyelesaikan problem yang sering dihadapi oleh usaha mikro kecil ya. Micro small enterprises. Kenapa demikian? Jadi kalau usaha mikro kecil itu seringkali memang agak susah kalau untuk mendapatkan pendanaan gitu. Kemudian juga seringkali mereka tidak memiliki banyak pengetahuan yang baik. Jadi seringkali kalau mendapatkan pendanaan, nanti pendanaannya digunakan untuk tujuan konsumsi, bukan produksi kayak gitu. Nah, Amanah hadir untuk menyelesaikan problema tersebut rekan-rekan. Jadi kalau melihat bisnis modelsnya dia, itu Amanah itu ingin menjadi semacam perantara keuangan intermediary yang menghubungkan antara pemodal dengan pemilik usaha mikro kecil. Hanya saja ada masalah lain biasanya kalau ini tidak menjustifikasi ya atau tidak menyudutkan, tetapi seringkali memang karena minim pengetahuan, minim pengetahuan terkait dengan mengelola bisnis, minim pengetahuan mengenai mengelola keuangan, seringkali kalau mereka mendapatkan pendanaan atau misalnya mendapatkan dana dari koperasi atau meminjam koperasi karena mengelola keuangannya nggak bagus, akhirnya alih-alih tadi tidak digunakan untuk produktif tapi malah konsumsi, atau mereka memang mengalami kesulitan untuk mengelola pendanaan untuk mengelola modal karena memang mereka tidak tahu mengelola keuangan yang baik. Nah, oleh karena itu Amanah itu bermitranya tidak secara langsung dengan usaha kecil, pemilik usaha mikro dan kecil, tetapi lebih kepada BMT. Kenapa? Karena koperasi itu nanti koperasi yang beranggotakan para pemilik usaha mikro kecil yang kemudian bermitra dengan BMT itu akan jauh lebih aman dan dijamin oleh BMT tersebut. Dan tentu dalam konteks BMT itu nanti karena ini adalah satu kumpulan orang, mereka akan ada sharing knowledge, ada sharing pengetahuan yang kemudian para pemilik UMKM yang bergabung di BMT tersebut tidak cuma